lalu kita sudah bahas tentang tayamum. Salah satu yang sedikit membedakan antara tayamum dengan wudu adalah ketika kita menggunakan cincin ya, atau batu ali, batu akik di dalam wudu dengan menggunakan air. Tidak usah dilepas tapi cukup digoyangkan atau diputar saja ulang-alik, itu sudah memadai, bahwa itu sudah cukup sebagai bagian dari menyala-nyalai jari. Tapi untuk bertayamum ada sebagian ulama mengatakan cincinnya supaya dilepas, walaupun dalam syariat tidak disunahkan untuk menyela-nyalai, tapi ketika cincin dilepas ada potensi salah satu bagian jari kita tidak terkena tepukan tayamum. Jadi ketika empuk kan ada cincinnya jadi tidak terkena. Lalu dengan jam bagaimana Pak? Iya sama, dengan jam juga dilepas. Kalau jamnya kita anti air kemudian berwudu, kita cukup putar saja begitu saja, sudah memadai. Tapi kalau untuk tayamum tidak. Nah ini yang salah satu yang membedakan. Kemudian untuk tayamum, karena yang akan diusap itu muka dan tangan, maka nanti di akhirat pun Allah akan membedakan orang-orang yang dipanggil oleh Rasulullah dengan cahaya tangan dan muka. Jadi ada ghurrah, ada tahjil. Kalau yang ghurrah itu di bagian leher yang kita lebihkan sedikit. Ada juga bagian tahjil, yaitu di bagian kaki. Ada juga di bagian tangan. Untuk orang-orang yang seperti yang rajin azan, maka yang akan membedakan adalah tinggi badannya. Ada yang mengatakan lehernya lebih panjang. Kalau yang pasti Rasul akan melihat perbedaan yang signifikan ketika ada orang yang rajin azan dengan yang tidak rajin azan. Nanti kelihatan bedanya. Ada perbedaan yang sangat signifikan. Dan untuk orang yang rajin berwudu berbeda dengan orang yang wudu ketika sholat, dengan wudu yang untuk menambah fadilah di luar sholat, itu berbeda fadilahnya. Orang yang berwudu kemudian sholat fardu apalagi, kaitannya dengan ibadah sholat. Jadi nanti pencahayaannya adalah yauma taswaddul wujuh, taswaddul wujuh itu mukanya saja yang bercahaya karena kaitannya dengan kewajiban. Tetapi apabila kita pagi-pagi mau kerja wudu, nah itu nanti akan muncul adalah ghurrah dan tahjil. Ada pencahayaan yang lebih utama lagi karena di luar kewajiban berwudu karena saat kita pun tetap bersuci gitu. Jadi dianjurkan kita tetap bersuci. Kalau tidak ada wudu tadi diganti dengan tayamum. Itu salah satu yang membedakan. Makanya seminimal mungkin dalam hidup pernah bertayamum, minimal sekali kan. Entah dalam kondisi safar, sakit, seminimal mungkin. Karena apa? Nanti Rasul pun akan membedakan mana umat-umatnya yang pernah bertayamum lalu memberikan perbedaan yang serius bagi umat-umat yang lain. Karena umat-umat yang lain syariat bertayamum sebetulnya menurut suatu kisah juga diceritakan pada nabi-nabi terdahulu, tetapi tidak seserius di zaman Rasulullah. Sampai saya sudah sampaikan bahwa ibadah umat sebelum Nabi itu adalah nabinya. Umatnya hanya tertentu saja dipilih yang hebat-hebat, yang bagus-bagus, yang berkualitas ibadahnya gitu. Enggak semuanya. Kalau yang umum aja tinggal ngintil, tinggal ngikut. Kalau kita enggak, ibadah kita dengan ibadah Nabi kita untuk umat yang paling lemah itu sama, standarnya itu sama. Tidak mengurangi sedikit pun. Nabi sholat kita sholat, Nabi puasa kita puasa, Nabi haji kita haji, Nabi umroh kita umroh, sama persis. Hanya saja ada sesuatu yang berbeda. Kalau Nabi sholat bisa berjam-jam, kita cukup beberapa menit saja. Nabi puasa bisa nyambung berhari-hari, kita cukup 1 bulan sekali dalam setahun aja. Ya kan? Zakat kita cukup diminta 2,5%. Kalau Nabi enggak, seluruh jiwa raganya diberikan untuk berzakat. Nah, itu bedanya itu aja. Tetapi amalan kita dengan amalan Nabi kita sama. Maka kata Nabi Musa, kalau boleh milih dalam satu riwayat, kata Nabi Musa, kalau milih-milih ya Allah, mendingan saya jadi umatnya Rasul, Nabi Muhammad maksudnya, daripada saya jadi Nabi, tapi di belakangin gitu. Karena ketika di padang mahsyar umat yang didahulukan kan umat Rasulullah, umat yang di belakang kan umat yang selain dari Rasulullah. Jadi mendingan saya jadi umatmu ya Rasulullah, saya akan ada bersama-sama dengan orang yang duluan diurusnya. Kata Nabi Musa begitu. Terus kata Allah, ya enggak, kamu memang haknya jadi Nabi, enggak jadi haknya umat Rasul. Jadi yang kita begini nih pernah diidam-idamkan oleh Nabi Musa, Pak. Yang kita begini nih, yang biasa-biasa aja ini, yang sholat kadang keingetan yang lain, wudu kadang tergesa-gesa, kebanyakan air segala macam lah pokoknya, pernah diidam-idamkan oleh Nabi paling hebat yang disebut Kalimullah.
orang yang berbicara langsung dengan Allah. Kita yang karena kurang sadar bahwa kita punya potensi besar, jadi kita nggak begitu antusias ya jadi umat Rasul, nggak begitu bangga gitu. Tolong diingatkan kalau udah mau isau ya, takut kebablasan. Kita masuk kepada bab baru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul khuruji ilal masjidi. Adab atau etika tata krama keluar menuju masjid. Faida farokta, bismillahirrahmanirrahim. Faida farokta, maka apabila engkau telah selesai min toharotika, dari bersucinya engkau, fasolli, maka kemudian sholatlah fi